Kemudian di live streaming dengan menggunakan Prism Live Studio, kita tidak usah mengatur lagi kayak di OBS. Kita harus memasukkan stream key dan sebagainya. Kita harus mengcopy stream key dari YouTube kemudian masukkan lagi di OBS Studio. Tidak efisien, itu sangat rumit ya kalau yang bagi pemula. Nah, dengan menggunakan Prism Live Studio, kita tidak usah melakukan hal tersebut. Kita tinggal login di sini. Kemudian kita siapkan apa yang akan kita live streamingkan, mau game, mau Windows kita dan sebagainya. Kemudian langsung go live. Udah, simple. Artinya ini bisa digunakan sebagai aplikasi andalan kita ketika kita melakukan live streaming. Cek 1 2 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Aldef TM. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi andalan para streamer, dimana aplikasi ini paling banyak atau paling populer ya di kalangan para streamer untuk dapat live streamingkan baik itu gamenya ataupun dari tampilan desktop yang sedang dia gunakan, entah itu di Facebook, di YouTube, ataupun di media streaming yang lainnya. Nama aplikasi ini sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di tutorial sebelumnya, yaitu Prism Live Studio. Namun karena masih banyak juga yang terkendala, baik itu pas waktu login tidak dapat masuk, sekarang kita akan mengawali lagi. Kebetulan Prism Live ini sekarang ada versi terbarunya, dan di komputer saya ini baru install ulang. Saya juga akan menginstal kembali. Oke, kita akan bahas yang pertama kita adalah menginstal Prism Live Studio di komputer kita. Cara yang pertama, karena kita belum punya aplikasinya, kita harus mendownload dulu aplikasi Prism Live Studio ini. Kita masuk ke browser, kemudian kita ketikkan Prism Live Studio. Nah, ini ada ya. Kemudian kita langsung saja pilih di dashboardnya ya, ke websitenya Prism Live Studio. Oke, inilah tampilan dashboard di website Prism Live Studio nya. Halaman pertama langsung ke fasilitas untuk mendownloadnya. Sebelum mendownload, pastikan komputer rekan-rekan itu sudah sesuai dengan spesifikasi minimumnya atau sistem requirement-nya. Nah, di sini saya tampilkan dari sumber Prism Live Studio-nya itu sendiri. Untuk minimum specification, OS yang harus kita gunakan adalah Windows 10. Jadi kalau kita menggunakan Windows selain Windows 10, mungkin tidak akan berjalan dengan baik ya. Ada bugs-bugsnya. Kemudian untuk memori, ini minimum kita menggunakan 8 GB. Nah, kebetulan komputer ini saya minimum sekali ya, 8 GB. Untuk grafik card-nya ini lebih bagus, ada eksternalnya GTX 960 atau yang mempunyai grafik card 2 GB. Kebetulan ini sama ya bawaannya sih, sebenarnya grafik card internalnya dari Intel 2 GB. Kemudian untuk CPU mulai dari Intel Core i3. Nah, itu ya untuk spesifikasi minimum. Oke, kita langsung saja kita download aplikasi ini. Klik aja tombol yang kuning download now, maka akan muncul. Versi saat ini adalah 2.8.1.2222 ya, yang 64 bit tentunya kalau di Windows 10. Oke, downloadnya sudah selesai. Kita bisa membuka aplikasi hasil downloadan kita. Oke, ini dia tampilan awal ketika kita menginstal Prism Live Studio. Sangat simpel sekali. Di sini ada perintahnya, ada bahasa, kemudian ada tombol install, kemudian ada tombol untuk destinasi folder installer kita. Kita gunakan saja default ya, di C. Oke, untuk bahasa Inggris saja. Kita mulai menginstal. Kemudian kita tekan tombol start. Prism Live Studio ini perusahaan atau keluaran dari perusahaan Naver, pencipta Line Studio ya, dari Korea. Nah, di sini juga tentunya ada Line, media chatting,
yang sudah kita ketahui ya dan sudah kita kenal. Inilah tampilan welcome screen ketika kita selesai menginstalnya. Ada beberapa tombol yang digunakan untuk kita login atau masuk. Di sini kita bisa secara manual untuk membuat akunnya terlebih dahulu, atau kita bisa menggunakan salah satu akun yang terhubung, baik dari Facebook, Google, Twitch, Naver, Line, Twitter, atau Wellspace. Untuk mempermudah, kita gunakan saja akun Google ya. Klik aja Google sini. Maka kita akan dibawa kepada akun yang terhubung dengan Google kita. Kebetulan di sini ada dua. Saya akan pilih salah satunya. Ini aja. Oke, sudah berhasil login. Gitu ya. Kalau kita memilih akun yang terkait di salah satu tersebut. Ini tampilan dashboard di Prism Lip Studio. Gimana tampilannya? Tidak jauh berbeda kan dengan OBS Studio. Namun di sini tampilannya itu lebih fresh dan lebih kekinian. Di atasnya itu ada tambahan beberapa tool atau jalan pintas ya, quick access toolbarnya, untuk kita dapat melakukan langsung kepada streaming kita, baik itu ke Twitch, ke YouTube, ke Facebook dan lain sebagainya yang tertera di sini. Atau kita juga bisa mengcustom RTMP-nya ya. Itu enaknya kita menggunakan Prism Lip Studio, makanya Prism Lip Studio ini sebagai andalan para streamer. Oke, setelah kita berhasil menginstal, kemudian berhasil memasuki ke dalam aplikasinya setelah login, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai menu yang ada di Prism Lip Studio. Kita lihat di pojok kiri atas saja dulu. Di sini adalah menu generalnya ya. Ada setting, kemudian ada help, ada scene untuk mengatur scene, menambah scene. Kemudian mengedit search ya. Kemudian ada view, profile, tools, virtual camera. Oh ya, jadi Prism Lip sekarang ada virtual kameranya ya. Kalau yang versi-versi sebelumnya itu tidak ada. Bagus sekali ini kayaknya nih. Dan ini adalah logout dan exit. Itu untuk tampilan general di pojok kiri atas. Kemudian yang di atas ini adalah quick access toolbar ya, untuk menghubungkan ke salah satu platform ketika kita ingin menstreamingkan. Ini ada tombol untuk go live, streaming, atau rec. Jadi selain streaming, ini juga sama bisa untuk men-screen recorder atau merekam layar komputer kita, entah itu tutorial dan sebagainya. Kemudian kita bahas menu yang ada di samping kanan ya. Ini ada tools, tampilan studio mode ya, jadi kalau ini yang editnya, ini outputnya kalau di studio mode. Kemudian yang kedua ini adalah tampilan untuk chatnya. Nah kayak gini ya. Kemudian di sini ada menu alert, peringatan jikalau kita terjadi masalah dengan komputer kita. Kemudian di sini selanjutnya ada start virtual camera. Kita bisa mengaktifkan virtual camera. Jadi si virtual camera dari Prism Lip sama kayak di OBS juga bisa dimasukkan nantinya ke Zoom, ke Google Meet, ataupun ke aplikasi-aplikasi sejenis yang lainnya. Kita akan coba nanti ya. Kemudian ini adalah fitur tambahan daripada Prism Lip Studio ini yang tidak ada di OBS. Ada fitur beauty. Kalau di OBS kan kita manual harus ke filter, kemudian pilih efek, kemudian kita harus mengatur manualnya kayak gitu. Ini akan ada ketika kita nanti sudah memasukkan shot-shotnya. Kita coba. Kemudian di sini ada menu untuk mengganti background dan virtual background. Di sini ada Prism sticker, tambah stiker. Kemudian di sini ada GIF stiker, banyak ya. Ada memasukkan musik. Kemudian di sini mengonekkan dengan Prism versi mobile-nya. Jadi si Prism Lip ini selain versi PC ada juga yang versi mobile atau smartphone-nya. Nah itu menu yang ada di samping kanan. Kalau yang bawah ini ada menu scene, ya, tab scene, menambah scene, mengedit scene di sini. Kemudian di sini ada shot untuk memasukkan apa yang akan kita tampilkan. Kemudian di sini ada audio mixer, baik digunakan sebagai monitoring audionya, kemudian monitoring mic-nya kayak gini ya. Monitoring mic dan sebagainya.
Oke, sekarang kita akan mencoba menjalankan dan menggunakan Prism Lite Studio ini. Pertama kita coba untuk screen recordingnya ya, atau merekam aktivitas layar kita. Pertama kita siapkan dulu yang kita butuhkan untuk merekam layar. Misal di shotnya itu kita persiapkan. Kalau rekan-rekan ingin mengcapture game, di sini ada fasilitas utamanya langsung game. Dia langsung menuju kepada aplikasi game yang sedang kita gunakan. Kalau rekan-rekan ingin menggunakan layar, full layar ya, misal segini layarnya, kita gunakan monitor capture full kayak gini. Kalau sebagian pilih aja yang FAT, atau ingin window capture yang lainnya, pilih yang ini ketika ada aplikasi yang sedang berjalan, misal seperti aplikasi browser ketika kita melakukan presentasi, PowerPoint dan sebagainya. Web juga bisa dan sebagainya. Misal saya di sini akan memasukkan monitor capture ya, untuk membuat tutorial misalnya. Oke. Kita di sini bisa mengganti nama. Kita gunakan aja ya nama itu. Nah, ini window capture jadi yang sedang kita gunakan saat ini. Kebetulan saya menggunakan dua monitor, jadi ini juga kedetek. Monitor 1, monitor 2. Kita gunakan monitor 1 yang utama. Capture metodenya di sini ada keterangan D3D itu menggunakan direct. Jikalau rekan-rekan tidak mempunyai VGA eksternal, gunakan yang DD capture ini ya, ini bawahnya. Kalau UEFI capture di sini menggunakan window EFI, menggunakan GPU. Kemudian kalau GDI ini menggunakan CPU. Nah, itu pilih sesuai. Nah, jadi kita gunakan DD capture aja yang default. Kalau sudah kita klik OK. Kalau mau ditampilkan kursornya ya centang aja capture kursornya. Ini ada filter, bisa memberi filter kayak di OBS sama, mau diapain nih si layarnya, mau di scale, di shape dan sebagainya, bebas ya, tergantung rekan-rekan. Namun saya tidak usah aja karena ini hanya Windows saja tampilan layar. Kemudian OK. Biasanya ketika kita merekam layar kurang afdol ya kalau tutorial itu tidak menggunakan, meskipun banyak juga ya, kita gunakan di sini webcam nih, seolah-olah ada yang bicaranya di sini secara live. Kita coba sekarang shotnya kita tambahkan webcam ya. Nah, di sini ada webcam capture device, bisa memilih. Kemudian OK. Misal kita kasih nama untuk webcam yang terhubung di komputer saya itu webcam dari NYK ya, device-nya. Nah, kalau ini kan langsung dari webcamnya di device. Rekan-rekan juga bisa memilih dari virtual kamera yang sudah rekan-rekan install. Misal dari FaceRig, Snapcam, ataupun dari OBS. Kayak gitu. Di sini ada konfigurasi, baik configuration video secara manualnya. Jikalau webcam rekan-rekan mempunyai fasilitas ini, silahkan bisa digunakan. Misal untuk mengatur brightness kayak gini, kalau kurang gelap dan sebagainya, kurang cerah, kita gunakan default aja. Kemudian ada konfigurasi crossbar, ada virtual background. Sekalian nih mau setting backgroundnya, misal di transparansi, kita gunakan virtual background setting. Muncul kayak gini. Enaknya di Prism Lite ini fitur AI-nya itu bagus, jadi hampir sama kayak di Zoom. Misal ketika menghilangkan remove background. Nah, di sini kan background saya itu pencahayaannya kurang baik kayak gini, tapi setidaknya dia itu ada yang rata lah kayak gini ya. Wajar kalau ini karena pencahayaannya itu terlalu kurang atau terlalu lebih. Kalau di OBS tidak mungkin seperti ini. Pasti dia itu kita harus disetting manual ya di chroma key-nya. Tidak ada fasilitas seperti ini. Nah, di sini itu kelebihannya hampir sama kayak di Zoom atau di Google Meet. Selain meremote background aja, kita bisa mengganti background dengan yang statis kayak gini, atau dengan yang dinamis, yang bergerak, ada animasinya kayak gini. Itu enaknya, jadi si Prism ini bisa sebagai alternatif kedua jika rekan-rekan ada kekurangan di OBS. Oke, misal seperti ini sudah selesai. Kemudian kita OK, kita letakkan sesuai keinginan kita di sini misalnya ya, pojok kiri. Kemudian ini tampilan studio mode bisa diaktifkan atau bisa tidak. Kalau diaktifkan dia menampilkan yang diedit, misal di sini edit. Yang tampil di outputnya ya yang ini. Tapi kalau mau tampil di sesuai hasil editan yang terakhir, kita klik yang ini. Nah, ini berubah. Kalau dikecilkan jangan lupa kita aktifkan lagi di outputnya. Itu untuk studio mode ya.
Kemudian kita gunakan fitur yang ada di Prism ini di kamera nih, yang tadi yang beauty yang ini. Ini salah satu kelebihan yang tidak ada di OBS. Kita bisa menggunakan efek beauty kayak gini ya. Jadi wajah kita bisa disesuaikan, netral, cute itu ya. Bentuk wajahnya kalian bisa atur-atur nih kayak gini. Jadi secara AI dia mendeteksi wajah kita. Mau ditiruskan kayak gini, tapi saya tidak usah ditiruskan, sudah tirus ya. Oke, ada netral dan sebagainya. Bisa rekan-rekan gunain fitur beauty ini kayak gitu ya. Saya tidak usah aja lah. Saya pede dengan tampilan wajah saya seperti ini. Oke, selain beauty effect, selain ini background, kita bisa tambah stiker. Nah, kayak gini bisa tambah stiker. Misal kayak gini, kita klik aja, maka akan muncul stikernya. Ini kebanyakan ya, barusan kita hapus. Nah, ini muncul stikernya juga, itu bagus ya, animasi bisa bergerak di sini. Misal rekan-rekan bisa klik tombol letakkan tombolnya di sini atau di sini ya. Kemudian jangan lupa lihat di output modenya, sesuaikan dengan estetika penyesuaian tempatnya ya, supaya enak dilihatnya kayak gini. Kalau tidak cocok ya tidak usah dipaksakan kayak gitu. Ini kan hanya contoh aja nih. Misal itu untuk stiker, kita coba stiker variasi yang lainnya. Kita coba masukkan stiker burung nih. Bagaimana tuh kan ada yang bergeraknya. Bagus nih kalau kayak gini, jadi membuka kejenuhan kita, apalagi ketika sedang meeting. Kita bisa menggunakan virtual cam dari Prism Lip ini. Oke, itu kita coba lagi, lihat. Nah, ini kita sesuaikan sesuai letak tubuh saya. Kemudian kita lihat. Nah, itu. Kemudian misal ceritanya sudah siap nih, cukup kita gunakan untuk merekam layar itu, kita cukup window capture, kemudian webcam kita. Nah, kalau shot sudah, pastikan kalau kalian ingin merekam dengan suara, di setting dulu ya suaranya. Bisa di sini. Kalau sini tidak ada, lihat tidak bergerak audionya. Nih, tidak ada ya di mic-nya. Kalian setting ke sini atau di sini. Kita coba setting. Klik setting, maka akan muncul di sini pilihan. Masuk ke audio. Silahkan pilih mic audio yang terhubung. Misal di sini ada mikrofon Realtek, saya aktifkan untuk mic-nya. Kalau ingin mengaktifkan, misal ada audio di device-nya, rekan-rekan bisa mengaktifkannya di sini. Pilih speaker kayak gini audionya. Kemudian apply dan oke. Tuh lihat kan? Jadi pastikan jangan sampai lupa mengaktifkan mic-nya kalau mau screen recording. Begitu juga streaming. Oke, di sini ada fitur tambahan untuk mic. Jadi kita bisa menggunakan fitur turn on noise. Jadi kalau di sekitar kita bising, kita bisa aktifkan. Kalau kuning tandanya aktif, kalau tidak kuning artinya tidak mengaktifkan fitur noise reduction-nya. Kalau ini sudah siap, sudah yakin, scene sudah oke, shot sudah oke, kemudian audio sudah oke, kita langsung saja rec ya, tekan tombol rec untuk screen recording. Oke, kita ini sedang merekor ya dari Prism Lip Studio. Gimana hasilnya? 1 2 3. Oke, ini hasil rekaman dari Prism Lip Studio. Kalau sudah, rekan-rekan, ceritanya sudah merekam ya. Tinggal di stop lagi. Otomatis dia akan menampilkan hasil yang barusan kita rekam. Ingin melihatnya, kita klik yang ini. Maka akan tampil. Misal kita play ya hasilnya. Kita open with yang ada. Nah, di sini pakai PLC aja. Inilah tampilan hasil merekam kita. Nah, ini suaranya sebenarnya ada ya, cuman di aplikasi recording saya di sini tidak diaktifkan untuk audio eksternalnya. Maaf, internalnya gitu. Begitulah hasil rekaman daripada Prism Lip Studio jika kita ingin menggunakan sebagai screen recording. Nah, sekarang kita akan coba me-live streamingkan
dengan menggunakan Prism Live Studio. Di sini kita bisa memilih mau live stream di mana. Jika rekan-rekan punyanya Twitch, masuk ke Twitch. Kalau YouTube, masuk ke YouTube. Misal di sini saya akan live streamingkan di YouTube saya. Kita klik ke YouTube, maka kita akan diarahkan untuk memasuki akun YouTube-nya. Kita pilih akun YouTube yang terhubung. Kemudian izinkan. Oke, ini dia sudah aktif. Di sini ada live information-nya. Jadi nanti di YouTube-nya itu mau pakai apa gitu ya. Mulai dari titelnya, kita kasih nama tes live stream dari Prism Live Studio. Privasinya tidak usah dipublikkan ya. Kita pakai unlisted aja, tidak publik, atau privat aja lah sebagai contoh. Pilih kategori, ini sudah disesuaikan dengan kategori yang ada di YouTube-nya. Misal kita pakai how to atau style. Deskripsi ya kita masukkan. Misal ini tes, sedang tes, dan sebagainya. Kemudian stream latency. Kalau koneksi internet kita lancar jaya, normal, kita gunakan yang normal di sini. Kalau ya agak kurang normal, kita pilih tengah-tengah atau ultra low ya. Keterangan lebih lanjut bisa dilihat di sini. Oke, kayak gitu. Kemudian di sini ada tambahan lagi, dibuat untuk anak-anak atau tidak dibuat untuk anak-anak. Kita klik yang ini. Kemudian oke. Udah, ini sudah siap untuk live streaming. Nah, jika kita ingin melihat ya, kita buka aja nih ke YouTube-nya. Misal. Oke, kita pastikan lagi kalau ini sudah disiapkan, scene sudah siap, shot sudah siap, audio sudah siap. Kita langkah selanjutnya tinggal tekan go live. Ini yang barusan kita atur, kemudian kita yakinkan, sudah yakin, kita klik lagi go live. Oke, lihat di sini ada icon di YouTube kita berubah, artinya kita sedang melakukan live streaming di YouTube kita. Kita bisa melihat siapa yang sedang melihat live streaming kita, kemudian kita bisa melihat like dari live streaming kita di sini. Untuk membuktikannya, kita bisa melihat ke kanal YouTube kita, misal di sini. Buka YouTube studio kita. Nah, ini yang sedang kita lakukan ya. Kita sedang melakukan live streaming. Di sini juga muncul keterangannya. Nah, lihat di sini muncul keterangannya bahwa kita sedang melakukan live streaming. Nah, lihat di sini sudah ada icon live-nya. Kemudian kita buka lagi nih. Kalau masih belum kelihatan apakah ini sudah live atau tidak, kita buka aja langsung URL-nya di sini. Nah, ini kita sedang live streaming ya. Bagus ya, kita melihat live streaming dari apa yang kita lihat sedang kita lakukan tutorial. Nah, udah kita close aja. Kalau ingin mengakhiri live streaming, kita tinggal klik aja finish. Maka live streaming sudah selesai dilaksanakan. Nah, itu rekan-rekan sekalian mengenai tutorial Prism Live Studio ini. Jadi kita akan bahas mengenai kesimpulannya. Yang pertama, jadi si Prism Live ini sebagai alternatif, bahkan ini adalah kompetitornya OBS Studio yang mempunyai kekurangan atau kelebihannya masing-masing sebenarnya sih dari dua aplikasi ini. Pertama, di Prism Live Studio ini lebih cenderung cocoknya digunakan untuk live streaming langsung atau sebagai virtual kamera ya. Untuk versi yang saat ini kita sudah ada versi virtual kameranya. Kemudian di live streaming dengan menggunakan Prism Live Studio, kita tidak usah mengatur lagi kayak di OBS. Kita harus memasukkan stream key dan sebagainya. Kita harus mengcopy stream key dari YouTube kemudian masukkan lagi di OBS Studio. Itu kalau yang tidak efisien, itu sangat rumit ya kalau yang bagi pemula. Nah, dengan menggunakan Prism Live Studio, kita tidak usah melakukan hal tersebut. Kita tinggal login di sini. Kemudian kita siapkan apa yang akan kita live streamingkan, mau game, mau Windows kita, dan sebagainya. Kemudian langsung go live. Udah, simple. Artinya,
ini bisa digunakan sebagai aplikasi andalan kita ketika kita melakukan live streaming. Mungkin itu supaya tidak memakan durasi ya di tutorial yang ini. Tutorial yang selengkapnya atau pembahasan yang lainnya bisa rekan-rekan saksikan di kolom deskripsi di kanal YouTube ini atau di thumbnail pada akhir video ini. Kita akan bahas fitur-fitur lainnya di Prism Lab Studio ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.